Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini saya akan menjelaskan tentang permutasi dan kombinasi. Materi permutasi dan kombinasi ini pada dasarnya tidak lagi asing di telinga kita, karena permutasi dan kombinasi ini sudah dipelajari waktu kita di tingkat SMA. Untuk mempelajari permutasi, perhatikan ilustrasi yang pertama ini. Ada berapa banyak cara memilih 4 siswa dari 6 siswa untuk berbaris? Untuk menjawabnya, berarti kita akan membagi 6 siswa itu menjadi 4 bagian. Yang pertama, urutan yang pertama itu berarti ada 6 orang, kemudian baris yang kedua itu ada 5 orang, kemudian urutan ketiga 4 orang, dan urutan yang keempat ada 3 orang. Maka banyak cara untuk kita membariskan, ada 6 kali 5 kali 4 kali 3, yang hasilnya adalah 360 cara. Perhatikan ilustrasi yang kedua. Ada berapa banyak cara menyusun 6 siswa untuk berbaris? Sepertinya hampir sama tetapi berbeda. Karena untuk menentukan banyak cara menyusun 6 siswa untuk berbaris, pada ilustrasi kedua ini adalah sebagai berikut, yaitu 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1, yang hasilnya adalah 720 cara. Jadi berdasarkan ilustrasi di atas, permutasi itu apa? Maka permutasi dari sebuah himpunan dengan objek yang berbeda adalah sebuah susunan dari objek-objek tersebut, di mana permutasi R adalah susunan terurut R objek dari sebuah himpunan yang terdiri atas N objek yang berbeda. Perhatikan contoh berikut ini. Diberikan himpunan S, di mana himpunan S adalah 1, 2, 3. Yang ditanya, permutasi 2 dari S apa saja ya? Maka susunan angkanya adalah 1, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 3, 3, 1, dan 3, 2. Berdasarkan teorema 1, jika N adalah bilangan bulat positif dan R adalah bilangan bulat dengan R lebih dari atau sama dengan 1 dan R kurang dari sama dengan N, maka ada permutasi R dari N, yaitu N kali N kurang 1 kali N kurang 2 sampai perkalian N kurang R tambah 1. R permutasi dari himpunan dengan elemen yang berbeda. Pembuktiannya adalah, perhatikan, elemen pertama dari permutasi dapat dipilih dengan cara N karena ada N elemen dalam himpunan. Kemudian ada N kurang 1 cara untuk memilih elemen permutasi kedua, karena ada elemen N kurang 1 yang tertinggal di himpunan setelah menggunakan elemen yang dipilih untuk posisi pertama. Demikian pula ada N kurang 2 cara
untuk memilih elemen ketiga dan seterusnya sampai ada cara N kurang R kurang 1 atau sama dengan N kurang R tambah 1 yang tepat untuk memilih elemen ke R. Akibatnya berdasarkan peraturan produk ada N kali N kurang 1 kali N kurang 2 sampai perkalian N kurang R tambah 1 pada R permutasi dari himpunan tersebut. Untuk itu, permutasi N0 sama dengan 1. Setiap kali N adalah bilangan bulat non-negatif. Karena hanya ada satu cara untuk menyelesaikan elemen 0. Artinya, ada tepat satu cara tanpa unsur di dalamnya yang disebut dengan daftar kosong. Akibat dari teorema 1 ini adalah jika N dan R adalah bilangan bulat dengan R lebih dari sama dengan 0 dan R kurang dari sama dengan N, maka permutasi NR adalah N kali N kurang 1 kali N kurang 2 sampai N kurang R tambah 1. Yang artinya permutasinya adalah N faktorial per N kurang R faktorial. Buktinya kita perhatikan dua kondisi berikut ini. Yang pertama, untuk R lebih dari sama dengan 1 dan R kurang dari N berdasarkan teorema 1, maka berlakulah permutasi NR yaitu N kali N kurang 1 dikali N kurang 2 kali sampai N kurang R tambah 1. Ya, maka kalau dijabarkan kembali, N kali N kurang 1 kali N kurang 2 sampai N kurang R tambah 1 kali N kurang R kali N kurang R kurang 1 sampai 3 kali 2 kali 1 per N kurang R kali N kurang R kurang N sampai 3 kali 2 kali 1 itu, maka kita perolehlah N faktorial per N kurang R faktorial. Itu untuk kondisi yang pertama. Untuk kondisi yang kedua, R-nya sama dengan 0. Apakah bentuk di atas berlaku? Tentu berlaku untuk R sama dengan 0. Hal ini bisa kita lihat dari bentuk berikut, yaitu permutasi N0, di mana N faktorial dibagi N kurang 0 faktorial, itu adalah N faktorial per N faktorial, yang hasilnya adalah 1. Dengan demikian, permutasi NR-nya adalah N faktorial per N kurang R 1 faktorial juga berlaku. Kita perhatikan contoh yang kedua ini. Ada berapa banyak cara untuk menempatkan 3 orang pengurus organisasi untuk menjadi ketua, sekretaris, dan bendahara dari 10 orang kandidat. Maka banyaknya susunan angka tersebut merupakan 3 elemen dari 10 elemen, yaitu permutasi 10/3 sama dengan 10 faktorial per 10 kurang 3 faktorial sama dengan 720. Perhatikan juga contoh berikut ini. Seorang pedagang kain harus mengunjungi 6 kota yang berbeda. Pedagang harus memulai kunjungan dari satu kota yang telah ditentukan, dan kemudian dilanjutkan ke kota-kota berikutnya dengan urutan sesuai dengan yang dia inginkan. Ada berapa banyak kemungkinan urutan yang dapat pedagang gunakan untuk melakukan kunjungan? Dalam hal ini, untuk menjawabnya, merupakan permutasi 5/5. Kenapa ya? Sementara dia akan mengunjungi 6 kota yang berbeda.
Ini dikarenakan ada satu kota yang telah ditentukannya, maka elemennya berkurang 1. Jadi permutasinya 55. Di mana permutasi 55 berdasarkan teorema di atas merupakan n faktorial. 5 faktorial sama dengan 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1, yaitu ada 120 cara urutan kunjungannya. Perhatikan contoh keempat berikut ini. Berapa banyak permutasi dari A, B, C, D, E, F, G, H yang memuat string ABC? Maka untuk menjawabnya, string ABC itu merupakan satu blok. Kita anggap sebagai satu blok. Sehingga kita bisa menemukan jawaban dengan melihat permutasi dari 6 elemen. Jadi elemen yang berikutnya adalah D, E, F, G, dan H. Maka permutasinya adalah permutasi 66. Di mana permutasi 66 itu sama dengan 6 faktorial. Yang banyak permutasinya adalah 720 cara. Sekarang kita akan melanjut ke kombinasi. Apa itu kombinasi? Kombinasi itu berbeda dengan permutasi, di mana kombinasi dari sebuah himpunan dengan objek yang berbeda adalah sebuah susunan tak terurut dari objek-objek tersebut. Kombinasi adalah susunan tak terurut R objek dari sebuah himpunan yang terdiri dari N objek yang berbeda. Sebagai contoh, yang pertama perhatikan. Diberikan himpunan S di mana anggotanya adalah A, B, C, D. Susunan tak terurut C, B, A merupakan sebuah kombinasi 3 dari S. Catatannya bahwa himpunan A, B, C juga kombinasi 3 dari S. Sebab kenapa A, B, C juga merupakan kombinasi 3 dari S? Karena dalam kombinasi itu urutan tidak diperhatikan. Kita perhatikan kembali ya contoh yang kedua. Diberikan himpunan S yang anggotanya A, B, C, D. Hampir sama seperti yang tadi. Ini yang diminta adalah kombinasi 2-nya. Maka susunan hurufnya adalah AB, AC, AD, BC, BD, dan CD. Dari contoh di atas, kita akan kemukakan teorema kombinasi. Banyaknya kombinasi R dari himpunan dengan N elemen, di mana N adalah bilangan bulat positif, dan R adalah bilangan bulat dengan R lebih dari sama dengan 1, dan R kurang dari N, maka kombinasi NR-nya adalah N faktorial per R faktorial dikali N kurang R faktorial. Dari mana bisa kita buktikan? Buktinya adalah banyaknya permutasi R dari himpunan R elemen. Permutasi NR dapat diperoleh dengan membentuk kombinasi R himpunan tersebut dengan kombinasi NR. Selanjutnya mengurutkan elemen-elemen pada masing-masing kombinasi R yang dapat dilakukan dalam RR cara. Maka kita perhatikan di sini ya, kita akan temukan kombinasi NR itu adalah permutasi NR per permutasi RR yang hasilnya adalah N faktorial per R faktorial kali N kurang R faktorial. Kita perhatikan contoh yang ketiga.
Jika Andi ingin membentuk sebuah tim pengintai berisi 4 orang dari keseluruhan anggota tim kapal yang isinya 10 orang, berapa banyak cara memilih anggota tim pengintai itu? Maka untuk menjawabnya kita pakai aturan dari kombinasi, yaitu kombinasi 4 dari 10, di mana hasilnya adalah banyaknya cara memilih tim pengintai, yaitu 210 cara. Dari contoh kombinasi, kemudian ada teoremanya, maka akibat teorema tersebut terjadilah misalkan N dan R adalah bilangan bulat tak negatif, maka R itu kurang dari sama dengan N, maka kombinasi NR-nya adalah kombinasi N kurang R, di mana berdasarkan teorema 2 berlaku kombinasi NR itu kan tadi N faktorial per R faktorial kali N kurang R faktorial. Maka kombinasi N kurang R adalah N faktorial per N kurang R faktorial kali N kurang R faktorial. Maka hasilnya adalah N faktorial per N kurang R kali R faktorial. Maka hasilnya adalah kombinasi NR. Jadi kombinasi N kurang R itu sama dengan kombinasi NR. Perhatikan contoh yang keempat berikut ini, hampir sama ya seperti yang tadi. Berapa banyak cara memilih 5 orang pemain dari 10 anggota tim tenis untuk bertanding mewakili sekolah. Maka dengan aturan kombinasi, kita akan perolehlah banyak cara memilih 5 dari 10 orang, yaitu 252 cara. Boleh kita perhatikan contoh yang ada ini dengan jawabannya. Untuk lebih memahami tentang kombinasi, coba perhatikan contoh yang berikut ini. Dari 6 orang pria dan 4 orang wanita dipilih 6 orang untuk suatu panitia. Kemudian 4 orang wanita dipilih 6 orang untuk duduk di kepanitiaan. 4 orang diantaranya harus pria. Ada berapa banyak cara pemilihan yang dapat dilakukan? Maka untuk menjawabnya seperti apa ya? Maka untuk menjawabnya kita pakailah perkalian kombinasi, yaitu kombinasi 64 dengan kombinasi 42, di mana kombinasi 64 itu adalah 6 faktorial per 4 faktorial kali 2 faktorial dikali 4 faktorial per 2 faktorial kali 2 faktorial, yang hasilnya adalah 15 kali 6 sama dengan 90. Baik, jadi cukup sekian dari penjelasan dari saya. Semoga penjelasan dari permutasi dan kombinasi pada hari ini bisa bermanfaat, bisa berguna untuk kita semua. Sekian dan terima kasih.